Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali di sini bersama kami Muhammad Fathur Rozi Official. Kali ini kami akan mencoba menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar guru bahasa Indonesia seluruh Indonesia? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada momen kali ini menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia dengan pandemi, karena di pembelajaran di kelas cukup terbatas, sehingga kami sebagai guru bahasa Indonesia ingin atau berinisiatif untuk memberikan materi melalui channel YouTube ini. Semoga teman-teman bisa menyimak, bisa memahami, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam penyakit, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, jadi pada kali ini kami akan mencoba menjelaskan materi bahasa Indonesia dengan tema penulisan kreatif sastra. Jadi pada pembahasan yang pertama kami akan mencoba menjelaskan dari pengertian dari kreatif. Jadi tumpuan dari penjelasan kita yang pertama yaitu dengan tema pengertian dari kreatif sastra. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan pengertian dari kreatif. Jadi menurut beberapa ahli, pengertian dari kreatif adalah memiliki daya cipta, yaitu mempunyai kemampuan untuk menciptakan atau mampu menciptakan sesuatu hal yang baru. Baik merupakan gagasan maupun kenyataan yang relatif, yang memiliki kenyataan yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Jadi seseorang kreatif sastra tentu harus mampu menciptakan hal yang baru, sehingga sebelumnya mereka belum mampu membuat sesuatu karya, akhirnya mereka bisa membuat suatu karya. Jadi pengertian ini secara umum ya. Jadi kreatif menciptakan sesuatu hal yang baru, penemuan yang baru, atau gagasan atau ide-ide yang baru, seperti itu. Itu pengertian kreatif pada yang season kali ini. Kemudian selanjutnya akar kata dari kreativitasnya. Jadi di sini terdapat beberapa hal. Kreativitas adalah kemampuan individu seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau asli atau pemecahan dari suatu masalah. Jadi ini adalah hasil dari kreatif seseorang itu merupakan disebut dengan kata kreativitas. Ini kalau kreativitas ini identik dengan suatu hasil karyanya. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah pengertian dari kreativitas. Baik, selanjutnya yang ketiga kami akan menjelaskan definisi kreativitas secara umum. Nah, di sini ada satu slide yang kami akan jelaskan. Jadi pengertian dari kreativitas secara umum yaitu kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu hal yang baru, baik gagasan maupun karya nyata yang berbentuk update maupun non-update. Nah, baik dalam karya yang baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah atau hal semua yang berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Baik, selanjutnya materi tentang karya sastra. Ini kita akan mengenal karya sastra secara terperinci. Berikut paparannya. Jadi kata sastra yaitu pada dasarnya merupakan kata sarapan dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra, yang diambil dari kata sas yang berarti alat atau sarana. Jadi karya sastra atau ini disebut, jadi karya sastra itu bersumber dari kata Sanskerta yang berarti sarana atau media atau alat untuk melakukan hal sesuatu. Jadi ini pengertian menurut Sanskerta. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan sarana? Jadi yang dimaksud dengan sarana di sini adalah merupakan tulisan yang berupa buku, merupakan tulisan dalam bentuk teks maupun buku. Jadi bukan berarti sarana itu identik dengan hal-hal yang menyangkut benda atau barang,
Tapi di sini sarana yang dimaksud adalah berupa tulisan atau teks atau buku yang mengandung cerita seperti itu. Itulah pengertian dari sastra menurut bahasa dari asal katanya dari Sanskerta, berarti sas berarti alat atau sarana. Baik, selanjutnya dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa sarana di sini maksudnya adalah teks atau tulisan yang mengandung instruksi dan ajaran. Itu yang dimaksud dengan alat atau sarana. Maka dari itu kita bisa bedakan sarana apa yang dimaksud di sini, entah itu alat ataupun bahan untuk melakukan sebuah karya sastra, yaitu terkait dengan tulisan, ejaan maupun buku-buku sebagai pedomannya. Selanjutnya kita beranjak ke pengertian sastra menurut para ahli. Di sini ada 3 pakar yang saya akan jelaskan pendapat para ahli. Yang pertama di sini adalah menurut Rusiana pada tahun 1982 ya. Beliau menyatakan bahwa sastra adalah hasil kegiatan kreatif manusia dalam mengungkapkan penghayatannya tentang hidup dan kehidupan, tentang manusia dan kemanusiaan yang menggunakan bahasa. Jadi menurut pendapat Rusiana pada tahun 1982, beliau menyatakan di sini adalah kreatif manusia. Karya sastra adalah merupakan kreatif manusia untuk menceritakan kehidupan seseorang, baik itu di lingkungan sosial, politik, agama, budaya, dan sebagainya, untuk mencapai sebuah karya baik yang digunakan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar menurut kaidah bahasa Indonesia. Nah, itu adalah pengertian dari sastra menurut Rusiana pada tahun 1982. Baik, selanjutnya yang kedua menurut Sumarjo dan Saini KM pada tahun 1988 pada halaman 2, beliau mengungkapkan bahwa sastra adalah karya seni bahasa yang ungkapan spontan dari perasaan yang mendalam dan ekspresi pikiran dalam bahasa. Jadi menurut Sumarjo dalam bukunya pada tahun 1988, beliau mengungkapkan inilah seni bahasa. Karya sastra adalah seni bahasa yang diungkapkan secara spontanitas, ya, secara alam bawah sadar, bahwa karya sastra itu bisa muncul melalui spontan. Nah, ini merupakan pendapat dari Sumarjo dan Saini pada tahun 1988. Selanjutnya yang ketiga menurut Panani pada tahun 2001 halaman 6. Sastra adalah karya fiksi yang merupakan hasil kreasi berdasarkan luapan emosi yang spontan, yang mampu mengungkapkan aspek estetis, baik yang didasarkan aspek kebahasaan maupun aspek makna. Ini menurut Panani pada tahun 2001 pada halaman 6. Beliau mengungkapkan bahwa karya sastra itu merupakan ungkapan yang spontan yang didasarkan oleh aspek kebahasaan maupun aspek makna. Baik, itulah materi pengertian karya sastra pada kali ini. Selanjutnya dari paparan yang 3 itu, ini mencoba menyimpulkan dari hasil materi kali ini. Yang pertama, bahwa pengertian sastra secara umum yaitu ekspresi jiwa pengarang, baik itu pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain, yaitu dari lingkungan manusia, benda maupun lingkungan sekitar, dapat dijadikan sebuah ide dalam bentuk tulisan estetik. Kemudian hal tersebut mampu membangkitkan minat dan keinginan manusia untuk membacanya. Itu adalah kesimpulan sastra secara umum pada kali ini. Selanjutnya kesimpulan yang kedua, yaitu sastra merupakan sebuah karya hasil kreativitas manusia. Nah, ini adalah kesimpulan yang kedua terkait dengan pendapat pakar-pakar yang 3 tadi itu. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu karya sastra yang berisi permasalahan yang melingkupi kehidupan manusia,
yang dilatar belakangi adanya keinginan dasar dan dorongan manusia untuk mengungkapkan eksistensi dirinya dalam media bahasa. Nah, ini adalah pengertian atau kesimpulan sastra secara umum yang ketiga. Jadi kesimpulannya yang ke sini adalah bagaimana seseorang itu bisa mengungkapkan ekspresi jiwanya melalui sebuah tulisan maupun bahasa. Kemudian kesimpulan yang keempat yaitu secara umum karya sastra dibedakan menjadi tiga, yaitu puisi, karya sastra yang berbentuk puisi, kemudian yang kedua karya sastra yang berbentuk prosa, kemudian yang ketiga karya sastra yang berbentuk drama. Baik teman-teman sekalian, demikianlah materi kali ini dari materi pengertian dari kreativitas sastra. Semoga bisa bermanfaat. Adapun yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, silahkan langsung berkomentar di bawah. Insyaallah pada part selanjutnya, video selanjutnya kami akan mencoba menjawab sesuai dengan pertanyaan teman-teman. Kami Muhammad Fathur Razi mohon bantu dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga berkembang. Apabila ada kesalahan maupun kehilapan dalam bentuk persentase, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya, karena kami juga masih dalam tahap proses pembelajaran. Demikian, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.